Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Mengucap syukur ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu online GKE Pangarina kelas kecil. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti sukacita semua ya. Kakak berharap semuanya boleh tetap mengucap syukur dan bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Nah adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Pujian yang sangat indah sekali ya. Nah, di situ kita tahu bahwa keputusan untuk mengikut Yesus itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri ya. Jadi, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga kita harus mengakui dengan mulut kita, dengan hati kita, dan dengan seluruh akal pikiran kita bahwa kita mau mengikut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mau berdoa ya untuk memulai sekolah minggu kita, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan nantinya. Mari kakak undang adik-adik semua boleh duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa karena hari ini Engkau boleh adakan kami di sini. Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh berkumpul bersekolah minggu dengan segala keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati sekolah minggu kami hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau kita menyanyi satu lagu lagi. Kita mau muji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Jadi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi percaya dan kita menjadi anak-anak yang taat, seperti cerita yang akan atau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Epa pada saat ini. Mari adik-adik, kakak undang kita semua untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Tolong padaku.
Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya juga Roh Kudus-Mu turun di atas kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami taat untuk mendengarkan sebagian firman-firman-Mu ini ya Tuhan yang akan disampaikan, agar kami bisa melakukannya setiap dari firman-Mu dan untuk kami lakukan di kehidupan kami ya Tuhan. Hanya inilah doa yang kami alaskan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di sini kita akan menceritakan tentang Allah memanggil Abraham. Abraham itu lahir di kota Ur di Mesopotamia, dan dia pada saat masa tuanya dia tinggal di Haran bersama istrinya yaitu Sarah. Pada suatu hari Allah berfirman kepada Abraham, katanya, yuk kita baca sama-sama ya, di Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, jadi Allah memerintahkan Abraham untuk pindah dari kota Haran ke kota Kanaan, yaitu kota yang dijanjikan oleh Allah ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya, apakah Abraham itu mengikuti perintah Allah? Iya, dia mengikuti adik-adik. Dia adalah orang yang taat dan percaya kepada Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, Abraham mengikutinya adik-adik. Dia membawa semua keluarganya yang tinggal di kota Haran itu untuk pindah ke kota yang akan ditunjukkan oleh Allah adik-adik. Pada saat Abraham pindah dari kota Haran ke kota yang ditujukan oleh Allah, ia membawa istrinya Sarah, Lot keponakannya juga ikut bersama Abraham, dan hamba-hambanya, kemah kepunyaan Abraham, dan juga semua ternak yang dimiliki Abraham pada saat ia tinggal di Haran. Ia membawanya ke tanah yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, pada saat itu Abraham berumur 75 tahun ya adik-adik. Ia sudah diperintahkan oleh Allah untuk pindah dari negerinya sendiri ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Perasaan Abraham dan Sarah itu sedih bercampur bersemangat adik-adik, karena mereka bersemangat untuk pindah ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Pada akhirnya Abraham, istrinya Sarah, Lot, serta hamba-hambanya dan ternak-ternaknya itu sampai di kota Kanaan adik-adik. Lalu Allah berkata kepada Abraham, katanya, kita baca di ayat 7 ya adik-adik, di pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, itu berarti tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan Allah untuk anak dan cucu-cucunya Abraham. Tapi coba bayangkan adik-adik, bagaimana perasaan Abraham setelah mengetahui bahwa orang yang tinggal di kota Kanaan adalah orang yang penuh dengan dosa, mereka tidak taat kepada Allah dan juga tidak percaya kepada Allah. Tapi Abraham adalah orang yang taat dan percaya kepada Allah. Jadi Abraham pindah ke Sikem untuk membangun mezbah pertamanya di sana untuk berdoa kepada Allah adik-adik. Ia bersyukur bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Allah, dan ia memuji Allah juga adik-adik. Tidak lama setelah itu
Abraham pindah ke dekat Betel dan membangun mezbahnya lagi adik-adik. Ia membawa semua itu kemahnya dan membangunnya di sana untuk berdoa kepada Allah juga. Allah memberkati setiap perjalanan dari Abraham. Terkadang adik-adik, hidup itu sulit, yang menyebabkan Abraham beserta keluarganya pindah karena kekurangan makanan di Kanaan. Mereka pindah ke negeri Mesir untuk mendapatkan makanan. Beberapa waktu kemudian, mereka balik ke Kanaan lagi. Tetapi setelah mereka balik, Abraham dan Lot itu berpisah adik-adik dikarenakan hamba-hamba mereka yang bertengkar, yang menyebabkan Lot pindah ke negeri Sodom, sedangkan Abraham tetap tinggal di Kanaan. Pada saat mengalami masa-masa sulit, Abraham tetap beriman kepada Allah adik-adik, dan Allah juga menyertai Abraham di masa sulit dan mudah Abraham adik-adik. Dan juga Allah mengingatkan Abraham tentang perjanjiannya dan perkataannya adik-adik. Kata Allah, "Jangan takut, aku akan menyertai engkau dan engkau akan mendapatkan hadiah yang besar." Pada suatu malam, Abraham bertanya kepada Allah, katanya, "Bagaimana bisa engkau menepati janjimu untuk menjadikanku sebagai bangsa yang besar, sedangkan aku masih belum memiliki anak?" Lalu Allah memimpin Abraham untuk keluar dari kemahnya dan menunjukkannya bintang yang ada di langit. Kata Allah, "Hitunglah bintang yang ada di langit jika engkau bisa menghitungnya." Nah, seperti itulah anakmu dan keturunanmu akan sama seperti bintang yang ada di langit banyaknya. Lalu Allah berkata kepada Abraham, yaitu Allah akan memberikan keturunan Abraham yang banyak seperti bintang yang ada di langit adik-adik. Jumlahnya tidak bisa terhitung ya. Berarti anak Abraham itu sangat banyak dan juga keturunan-keturunannya juga sangat banyak adik-adik. Dan Allah juga mengingatkan kepada Abraham bahwa tempat yang Abraham tinggal sekarang akan Allah berikan kepada keturunannya, yaitu dari sungai Mesir hingga sungai Efrata. Nah adik-adik, Abraham itu sama seperti kita ya, yaitu orang yang penuh dosa. Jadi dia walaupun berdosa, tetapi dia taat dan percaya kepada Allah. Bahkan perintah Tuhan pun tetap dia turuti adik-adik, seperti Allah memerintahkan Abraham untuk pindah dari kota Haram, dari negerinya sendiri ke kota Kanaan, itu tanpa penolakan ataupun tanpa protes. Abraham tetap melakukannya ya adik-adik. Dan juga kita harus seperti itu adik-adik, seperti Abraham. Jadi setiap perintah Allah itu kita tepati dan kita turuti. Dan di Alkitab, berapa lama waktunya Allah mengutus juru selamat melalui keturunan Abraham, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa setiap manusia, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Dan juga kita sebagai manusia harus taat kepada Allah dan juga percaya kepada Allah untuk bisa dapat selamat dari dosa-dosa kita ya adik-adik. Dan juga jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab juga. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menepati janji-Mu. Terima kasih juga karena Engkau telah mengasihi kami, telah memberikan apa yang kami butuhkan, telah memelihara kami dan membimbing kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengutus Yesus menjadi juru selamat kami, dan kami juga
semoga kami juga bisa menjadi Abraham yang percaya kepadamu, taat kepadamu, dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan hanya inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam namamu, yang kami alaskan atas namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Eva untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Nah, dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Eva tadi kita tahu ya bahwa Bapak Abraham itu sangatlah taat. Dia percaya kepada Allah. Nah, pantas saja Abraham itu dikatakan sebagai bapak orang-orang beriman, adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak dari kerajaan Allah, kita pun harus meneladani Bapak Abraham, di mana dia sangat taat dan setia kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menunjukkan ketaatan dan kepercayaan kalian kepada Allah? Yaitu dengan cara kalian taat kepada orang tua, taat kepada guru. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian taat kepada orang yang terlihat, kalian juga pasti taat kepada Allah Bapa yang ada di surga. Nah, adik-adik, saat ini juga kita akan memberikan persembahan ya. Nah, persembahan kalian boleh dikumpul di dalam amplop atau di dalam celengan ya, atau tabungan. Nanti pada waktunya apabila kakak-kakak sekolah minggu akan meminta untuk dikumpulkan persembahan, boleh kalian kumpulkan di gereja atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita ini juga kita mau angkat pujian kita sebagai respon kita dari firman Tuhan tadi, yaitu kita mau mengangkat satu pujian, yaitu Tuhan Yesus aku berjanji. Kita menyanyikannya bersama-sama ya. Kakak undang semuanya boleh bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tidak terasa ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Nah, pesan kakak, minggu depan kalian boleh mengikuti sekolah minggu lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini dengan berdoa. Kakak undang adik-adik untuk boleh duduk tenang, siapkan hati untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-Mu bagi kami. Terima kasih Allah karena Engkau menepati janji-Mu. Terima kasih karena mengasihi kami.
Terima kasih karena telah memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih karena telah memelihara dan membimbing kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena telah mengutus Yesus menjadi juru selamat kami. Tolong kami untuk percaya seperti Abraham. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan tadi. Biarlah itu boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami. Biarlah kasih setia-Mu boleh melingkupi kami. Dan kami minggu depan boleh mengikuti sekolah minggu lagi. Dan biarlah Engkau memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.